Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kembali lagi di Ngober ya podcastnya Odet Serbing. Alhamdulillah kemarin pekan lalu sempat libur karena memang ada kesibukan dari pengurus sendiri. Jadi insya Allah nanti pekan ini kita akan upload dua kali video. Bukan begitu, Yani? Iya, benar insya Allah ya. Iya, insya Allah. Nah, jadi Alhamdulillah dua pekan lalu itu kita udah bahas tentang Al-Jauf dan Asy-Syafatain ya. Iya, benar-benar. Jadi hari ini kita akan bahas berikutnya ya, yaitu Al-Halaq. Al-Halaq atau tenggorokan. Al-Halaq ya, atau tenggorokan. Oke, jadi gimana? Yani mau menjelaskan? Boleh, insya Allah bisa nih. Udah boleh ngomong nih. Yani. Oke. Nah, guys, jadi kan aku udah boleh ngomong kan, Mir? Boleh, silahkan. Oh, boleh ya. Okay. Nah, jadi Bro and Sis Villa ya. Kita kan udah mempelajari dua makhorizal huruf ya. Sebelumnya itu Al-Jauf sama Asy-Syafatain ya kan. Rongga mulut dan kedua bibir. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupa terus latihan ya kan supaya insya Allah jadi benar pengucapannya kita dan tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, sekarang di podcast yang kali ini kita lanjut ke murajaah kan makhorizal huruf berikutnya yaitu al-halq ya atau tenggorokan. Kenapa dinamakan al-halq atau tenggorokan? Karena tempat keluar hurufnya pastinya dari tenggorokan ya kan. Nah, jadi tenggorokan itu makhorizal huruf tenggorokan sendiri itu terbagi lagi dalam 3 bagian, Fir. Nah, terbagi 3 bagian, siap. Ya benar, ya kan dibagi dalam 3. Ada pangkal tenggorokan, terus tengah tenggorokan, sama ujung tenggorokan. Nah, kalau pangkal tenggorokan itu yang hampir berdekatan sama apa ini namanya itu yang paling bawah. Gimana sih kalau misalnya struktur tubuh manusia, kan tiba-tiba lupa ya, astagfirullah. Kalau misalnya kayak gambarnya, ini kan yang cowok ya. Di sini gitu maksudnya. Ada gambarnya kan. Mana tuh? Di sini atau yang deket sini? Yang pangkal itu yang deket mulut kita atau yang justru deket ini badan? Yang dekat sama badan, dada. Oh, di sini berarti pangkal ya? Ya. Di sini tengah. Ini leher ya, guys. ini berarti ujung. Iya. Dia dekat sama pangkal alisan tuh nanti, pangkal di rongga mulut. Kalau di alisan itu nanti itu dekatan sama huruf qaf gitu lah. Nah, jadi kita dari yang ujung dulu ya, yang pangkal dulu ya, maksudnya yang pangkal dulu, yang bawah, Fir. Ini ya? Iya, benar banget. Oke. Nah, jadi pangkal di 3 bagian itu ada huruf-hurufnya lagi kan. Nah, di setiap bagian itu ada 2 huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, kalau di pangkal tenggorokan itu ada huruf hamzah sama huruf H besar. Kalau di mana tadi? Yang pangkal ya? Di pangkal, iya. Hurufnya ada huruf hamzah dan H besar. Ya, H besar. Nah, makanya kalau misalnya di beberapa orang sih ya, ada yang kalau misalnya menyebutkan huruf H besar itu kayak ada apa namanya, kayak ada getaran gitu lah di pangkal tenggorokannya. Kayak H gitu. Kayak kalau misalnya kita bilang H sama H kecil itu pasti nanti beda. Nanti next ya kita pelajari dulu yang di berikutnya. Untuk di tengah tenggorokan itu ada ain sama H kecil. H kecil ya. Yep. Ntar ya, lanjut aja, Oke. Nah, kalau di ujung, nah kan yang dekat sama bagian mulut kita, itu ada huruf go sama kho. Oke. Dah, Fir? Oke, tadi yang ujung ada go ya? Iya, ada go sama kho. Nah, jadi nih, Fir, makhorizal huruf al-halq ini juga disebut dengan izar halqi.
Kenapa? Karena emang ini kalau kita lihat dari tajwidnya ini kan semua izhar ya, jelas ya. Ya kan? Oh ya. Oh Iya, ada ya, ya. hamzah, ha besar, ada ain. Ini kan tidak, pokoknya emang izhar ya secara tajwid kan nggak ada apa namanya di sini, nggak ada idgham, nggak ada ikhfa dan lainnya. Makanya kadang maksudnya disebut juga dengan izhar halqi. Karena secara tajwid dia memang semuanya jelas pengucapannya. Hmm. Hmm. Zahra. Nah, ya. Jadi terus apalagi ya. Nah, mungkin kita bisa ngerasain perbedaannya kalau kita udah ngucapin ya. Kayak tadi kan yang dibilang di awal, kayak hal besar sama hal kecil tuh pasti berasa banget bedanya. Apalagi nanti kalau kita udah bahas tentang sifatul huruf ya, kan ada yang nanti yang halmes lah gitu kan, ada yang mengalir suara atau mengalir nafas, itu kan banyak lagi. Tapi itu next saja supaya nggak berat banget kan. Sekarang kita bahas fokus ke pengucapan tempat keluar hurufnya aja. Nah, ini mau kita contohin sekarang Boleh, atau boleh? Boleh sekali. Terus saya mana nih? Nah, huruf hamzah. Udah, kita mulai dari huruf pangkal dulu ya. Pangkal tenggorokan tadi. Allah. Itu kan ada hamzah sama ha besar ya. Dan nih, kita contohkan nih. Ya, Oke. Bismillah ya. Nah, jadi ini kita contohin kayak pekan sebelumnya teman-teman yang iuba dan sebagainya itu. Nah, ini kita mulai dari huruf-huruf pangkal dulu, pangkal tenggorokan. Dimulai dari huruf hamzah dulu ya. Nah, oke. Bismillah. Jadi, insya Allah kayak gini ya pengucapannya yang benar. Iuba an ani na minal mu'nima an ani a. Oh, sip. Boleh diulang lagi, Oh, ya. Ya. Tadi baru fokus ke an ani a. Nah, kan harusnya enggak ini ya. Enggak dilamakan. Nah, jadi kita ulangi ya teman-teman. Oke, Nampak siap. banget nih ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Iuba an ani na minal mu'nima an ani a. Nah, gitu. Nah, tuh ya. Jadi emang kalau kita belajar ini kita harus belajar tajwid ya. An. Harus ini ya, tahu ya kan, mana yang didengung, mana yang enggak gitu ya. Iya. Ini astagfirullah nih, Pir. Yang di an ani a-nya itu an-nya harusnya dengung atau enggak. Kalau dari harusnya nggak dengung sih, karena nggak ada ininya ya di tajwidnya kan, dia jelas tuh kan. Nah, berarti harusnya tadi nggak lama deh, pokoknya harus biasa aja tanpa dengung. Jelas lah pokoknya ya. Oke, siap. Oke. Nah, ya. Jadi nanti teman-teman juga mohon cek ya. Ini insya Allah di-share lagi aja ya, Fir. Yang, apa namanya, video yang recommended lah untuk ditonton sama teman-teman juga. Soalnya ini kita kehilangan satu ini ya kan, pengurus. Kak Hildanya belum muncul-muncul. Soalnya saya dulu suka bolos materi. Karena kelasnya malam, jadi kadang nggak ikutin materi gitu kan. Nah, next kita lanjut ke yang H besar. Pas pula nih lagi. Nah, kita lanjut ke yang H besar ya. H besar, oke. Iya, benar banget. Jadi dia emang harusnya jelas nih, karena kan tadi ini izhar semua ya. Satu lupa, kita udah bilang di awal tuh soal nyontoh ini salah ya. Nah, kita lanjut ke yang H besar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hahi hubah han hanihah na minal muhnimahi han hanihah. Kedengeran nggak ya? Apa tuh ya? Iya bener. Kalau belajar huruf halq ini kan, tenggorokan tuh bikin cepat haus. Karena itu namanya semut dari tenggorokan kita lah. Jadi emang Iya Bu, ya benar-benar. Bener. Dulu juga gitu sih. Kata ustazahnya kalau belajar huruf tenggorokan tuh bikin haus.
dan sebagainya. Nah, ini ada nih Pir contohnya. Iya. Kita pakai contoh aja ya guys, tapi nggak Boleh, bisa boleh. bukannya dihidupin, soalnya patah-patah, nanti takutnya kurang jelas kan. Kalau mau nonton bisa langsung ke channel Tafakuh, ya channel Ustadz. Iya, Nah, ini kita benar. cuma ambil gambar tulisannya aja, gitu. Oke. Oke. Jadi boleh diulang lagi, minta hanya. Boleh. Oke. Latihan ini ya. Latihan ya. Udah, kita mulai lagi ya. Oke, Oke, siap. bismillahirrahmanirrahim. Hahi hubah han hanihah naminal muhlimahi han hanihah. Nah, alhamdulillah. Jadi intinya tadi teman-teman yang diang dan huhan itu kan dia izar ya. Jadi dia jelas nggak dengung ya. Sama kayak di huruf hamzah tadi. Di huruf hamzah ya. Pokoknya jelas Bener, jangan dengung. Iya, jangan didengungkan. Nah, gitu, oke, itu tadi ya. Untuk yang huruf di pangkal tenggorokan, ya kan? Nah. Sekarang berarti kita kita masuk ke tengah tenggorokan ya. Pangkal tadi ada dua kan, ha dan hamzah. Udah selesai dicontohkan. Kita masuk ke tengah tenggorokan. Iya, setengah tenggorokan tadi hurufnya ada ain sama h kecil ya kan? Iya. Ada ain sama h, sorry. Oke. Ini. Nah, ini jelas banget nih. Jadi teman-teman kalau misalnya kita baca Al-Quran itu kan sering banget ya kayak hamzah tuh selalu ketukar sama ain kan. Padahal tempatnya beda walaupun deketan ya memang kan. A dengan A. Iya. Dia emang kalau A ya jelas lah emang kayak seperti biasa huruf A kan. Kalau misalnya ain dia ada apostrofinya ya beda. Iya. Dah kita mulai di huruf apa nih? Huruf A dulu ya. H dulu, oke. Karena nongol H. Nah. Oh iya ya. Nah, nih kalau di huruf H. Ingat ya tadi izar ya teman-teman, dia harus jelas. Nah, kayak bismillahirrahmanirrahim. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhnimahi han hanihah. Jadi dia lebih lembut gitu sih, dia lebih lembut. Nah ini kayak pernah kita sebutin juga di podcast Piring, kalau misalnya dia dialek gitu kan, kayak orang Batak itu kan kayak H kecil dan H besar tuh kayak sama aja kan, sama rata gitu kan. Nah dulu ya ini juga gitu, pas pertama kali belum belajar layangan tahsin, jadi pasti permasalahannya di H besar H kecil tuh sama kata bahasanya, nggak nampak bedanya gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau kita sering latihan gitu kan, awal-awal pasti bacanya tuh kayak pelan-pelan gitu loh, kayak maksudnya nggak bisa biasanya mungkin setengah juz satu hari itu karena benar-benar kayak memperhatikan bacaan gitu kan, pengeluaran hurufnya, pengucapan hurufnya, jadi kayak cuma dapat 2 lembar gitu lah, karena nggak bisa cepet-cepet juga kan bacanya. Iya, nah gitu, jadi usahakan lah, pokoknya berusaha lah kita kan, kayak kata Kak Hilda juga kan, kita berusaha semoga pengucapan hurufnya sesuai dengan kaidahnya ya kan, walaupun kita orang Batak ya susah ngucapin huruf H kecil ini, H gitu kan, tapi tetap berusaha. Tuh, jadi dia sifatnya lebih lembut lah untuk di H kecil gitu kan. Nah, selanjutnya huruf ain tadi ya. Huruf A, iya. Huruf A. Ain. Ya.